Shalom teman-teman, mari kita sama-sama untuk merenungi firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 4 pasalnya yang ke-12 yang berbunyi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tema yang saya ambil pada renungan firman Tuhan ini adalah teladan bagi anak muda. Sekali lagi, teladan bagi anak muda. Ada 3 poin penting yang saya ambil di dalamnya. Yang pertama adalah melampaui usia. Melampaui usia ini berbicara tentang kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh umur, melainkan oleh karakter. Kalau kita berbicara tentang usia, memang usia ini menjadi patokan setiap orang untuk bisa dihargai. Usia ini menjadikan orang bisa seharusnya bertambah lebih dewasa, bisa membangun suatu karakter seseorang. Tapi usia itu tidak menentukan gimana karakter orang tersebut, bagaimana kedewasaan orang tersebut. Jika di sini kedewasaan yang jika memang usiamu itu mungkin masih di usia remaja, tapi kalian memiliki kedewasaan rohani, maka kalian itu tidak bisa dibilang sebagai orang yang tidak dewasa. Karena jika orang yang benar-benar mengerti rohani dibandingkan dengan orang yang mungkin umurnya memang sudah memasuki fase dewasa, jika kalian lebih mengerti, umur itu tidak menjadi suatu permasalahan jika kalian bisa menasihati orang tersebut jika Anda merasa orang ini sedang jatuh di dalam sebuah dosa ataupun dia sedang melakukan suatu kesalahan. Terus yang selanjutnya adalah poin kedua adalah kualitas hidup. Kualitas hidup ini berbicara tentang menjaga integritas dalam ucapan ataupun etika dan perbuatan atau aksi. Kualitas hidup ini mengajarkan kita tentang bagaimana seseorang itu bisa dinilai. Jika kita manusia yang berkualitas, mungkin sering sekali ya kita dengar adalah jika kita adalah manusia yang berkualitas, maka kita itu sedikit saja ucapan, paling banyak itu adalah aksinya. Kita selalu menunjukkan hidup yang berkualitas itu selalu menjaga etikanya. Di Alkitab pun itu menjelaskan bahwa kedewasaan itu tidak hanya dalam perkataan, tapi juga tingkah laku. Tidak hanya dalam tingkah laku, tapi maupun perkataan. Terkadang kita tuh jarang menyakiti orang dari tingkah laku kita, tapi kita sering menyakiti orang dari perkataan kita. Maka kualitas hidup yang baik adalah menjaga integritas dalam ucapan kita atau menjaga etika kita dan perbuatan ataupun aksi kita. Alangkah baiknya jika kualitas hidup kita ini kita pakai untuk kita mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hati orang, mengucapkan kata-kata yang ada dalam firman, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang ada dalam firman, daripada kita harus berpikir bagaimana caranya kita menyakiti orang lain. Poin yang ketiga adalah standar moral. Standar moral ini berbicara tentang menjaga kesucian hidup di tengah dunia yang menawarkan kompromi. Standar moral ini sering sekali dimana kayak kalau kita mengikuti standar yang ada di Indonesia ini adalah orang-orangnya toleransi, orang-orangnya mungkin hidup dalam berkebangsaan. Itu adalah standar moral yang ada di Indonesia ini. Sedangkan standar moral yang Tuhan maksud adalah tetap menjaga kesucian hidup di tengah dunia yang menawarkan kompromi. Ketika dunia itu membawa kamu terlalu jauh, maka Tuhan bisa membawamu ke dalam waktu yang sangat begitu singkat jika kamu memang mau Tuhan itu ada di dalamnya.
maka Tuhan akan selalu menjaga kesucian hidupmu di tengah dunia itu sedang sibuk buat membisikkan hal-hal buruk kepada kamu. Seperti itu. Mungkin pesan yang bisa saya ambil adalah di dalam masa muda ini kita seringkali bingung atas teladan-teladan yang kita percaya. Tapi di tengah majunya zaman pada saat ini, kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, karena Tuhan selalu membekali anak muda ataupun setiap orang itu dengan akal sehat dan juga akal budinya. Mari kita sama-sama terus mengikuti apa yang menjadi ajaran firman Tuhan di tengah masa muda ini. Sekian dari saya, terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati.